jadi sedikit saya sedikit memberikan satu informasi. Hubungan saya ini kebetulan, karena begini Pak, saya secara tidak langsung mengumpulkan bakmi ini, lokasi-lokasi bakmi ini, setelah saya informasikan, banyak datang ke pedagang tersebut. Dan akhirnya pedagang tersebut terbantu dengan saya, gitu. Jadi banyak sekali, ya kalau boleh katakan 1000 bakmi, 1000 lokasi, gitu loh. Nah, saya dari awal, saya tidak pernah... Pabrik mie Anda penting ya? Saya dari awal kepada mereka murni saya membantu, tidak pernah ada uang. Saya tidak pernah sekalipun sepeser pun meminta uang kepada jasa saya untuk mempromosikan pada pedagang-pedagang tersebut. Tidak pernah ada uang di situ. Jadi saya murni sama-sama, kita bangun bersama-sama, berhasil sama-sama. Dibagi saya, makin banyak orang mengenal saya. Dan bagi para pedagang, mereka menjadi laris. Dan akhirnya, keluarga saya banyak. Saya membuat satu jaringan, para pedagang. Society. Jadi itu yang nanti kalau di Jepang Yakuza. Jadi Bapak tahu sendiri, Bapak ya seperti kayak di mall ini kan ada lokasi saya yang Bapak bisa tanyakan kepada mereka bahwa hubungan saya dengan mereka tuh sangat-sangat erat seperti keluarga. Seperti keluarga. Mereka cerita ke saya. Seperti keluarga, karena hubungan saya dengan mereka tidak didasarkan dengan uang. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah karena kalau siapa sih yang memang nggak perlu uang, pasti perlu uang. Orang banyak menanyakan dan menyaksikan kepada saya, si Tirta bohong aja kalau tidak dibayar. Ya, saya yakin. Nah, dari mana Anda? Nah itu memang jujur, Pak, ini pekerjaan satu iseng-iseng belaka. Saya punya satu cita-cita. Yang cita-cita saya tuh bukannya jangka pendek tapi jangka panjang. Bagaimana saya bisa memanfaatkan kuliner ini? Yang pertama, terus terang saja dari dulu rasa nasionalisme saya itu tinggi sekali. Itu saya tuh punya satu cita-cita bagaimana tuh kuliner kita tuh, kuliner Indonesia itu bisa paling tidak merajai dulu deh kita punya di Indonesia pasar kita ini. Gitu. Bakmi, Pak, hampir 100% tuh yang saya itu kan lokal. Pedagang-pedagang itu lokal, pedagang-pedagang rumahan. Gitu. Dan itu kalau dikumpulkan itu menjadi satu kekuatan yang sangat besar sekali di kuliner, Pak. Anda pernah hitung nggak untuk di Jakarta aja kira-kira uang yang diedarkan oleh perdagangan yang diedarkan ini nilainya itu kira-kira sampai berapa? Satu hari? Waduh, besar sekali, Pak. Besar sekali, karena kalau yang bakmi biasa saja itu dengan porsi satu hari sekitar 50-100 porsi. Itu yang biasa-biasa saja dengan kondisi kalau bakmi biasa sekitar 20.000. Kalau udah 100 porsi aja udah berapa kan? Dan itu banyak sekali. Dan ada kalau yang besar, itu bisa puluhan juta setiap hari kalau masuk dari pedagang mie saja gitu. Jadi kalau seluruh Jakarta triliun? Enggak, belum sampai. Miliaran sih ada. Tapi saya kira kalau termasuk super mie sekarang. Oh iya, itu tidak termasuk. Nah, itu tidak termasuk. Yang kita bicarakan ini masuk dalam pedagang mie. Iya, pedagang mie. Ya. Pedagang mie, bukannya kalau mie instan sih, wah itu lebih besar lagi. Karena kita udah merajai sampai ke luar negeri kan. Kita nomor satu kan. Nomor satu, gitu. Nah, kalau saya boleh loncat, maaf saya loncat. Anda kan lama tinggal di Jepang. Iya. Bedanya mie Jepang yang ada udon, dengan mie Chinese itu apa? Mie Cina. Kalau kita ini kan mie Cina kan,
Iya, Ya. iya kita mengadaptasi dari Cina Oke. sebenarnya. Bedanya apa? Kalau kita kebanyakan mie-nya kering. Kalau mereka tuh mie kuah, mie-nya basah, gitu. Jadi kalau kayak Jepang ramen kuah, mie-nya Iya, ramen iya, iya, kuah. iya, iya. Jadi mie goreng nggak ada. nggak ada. jadi mie kuah. Jadi di China sendiri pun juga kalau kita menemukan mie ada sebenarnya yang mie kering. Tapi kita lebih banyak mie-nya itu mie-nya dengan kuahnya tuh dipisah. Terutama orang Jakarta nih semuanya lebih suka mie-nya tuh kita mie-nya mie kering daripada mie kuah. Lain lagi gitu. Jadi Anda kalau ngomong mie itu mukanya happy gitu. ini benar-benar satu yang tidak terduga, Pak. Iya, iya, Ini perjalanan tidak terduga. India ada enggak mie? Mie India ada enggak? Aduh, saya belum pernah ketemu. Tapi Cuman kan Anda pernah cerita saya, ya barusan terus, Iya. jadi bahwa di Batak ada ya? ada. Jadi sebenarnya ini satu cita-cita saya. Cita-cita saya bagaimana saya mau mengumpul. Ini saya baru di Jakarta. Saya baru di Jabodetabek, paling Bandung ya. Bandung, Jogja, Surabaya, paling di Jawa saja. Cita-cita saya sebenarnya, saya mau mengumpul, saya mau mencari dari ujung kita Aceh ini sampai iya. Papua. Iya. Ini ada. Pas, ada kan? Ini ada. Karena baru kemarin aja yang saya cerita, saya baru ketemu dengan namanya mie dari Batak Toba. Itu namanya mie gomak. Mie gomak itu kalau istilah di sana itu gomak mie yang dicemek-cemek. Nah, mie-nya ini saya waktu pas saya dikasih tahu, ini saya katakan, ini mah spaghetti gitu. Karena bentuknya sama seperti kayak spaghetti. Dikatakan, bukan spaghetti, ini mie gomak, ini mie yang terbuat dari ubi. Dari ubi. Dan ternyata ketika saya coba, wih, enak. Dan ini kita kaya sekali, Pak. Saya pernah menemukan mie yang dari ikan kakap di Jogja. Ini sangat terkenal sekali di Jogja. Ada satu restoran. Mie-nya itu terbuat dari daging ikan kakap. Bayangkan ikan kakapnya aja udah enak. Apalagi dibuat mie. Gitu ya? Banyak sekali. Jadi mie itu bisa apapun. Bisa dibuat dari bahan dari ikan. Kentang, ada mie kentang nggak? Ada pasti. Dan saya baru tahu lagi dari sagu pun ada. Nah, Papua nih. Ah, itu pasti. Nah, itu terus terang aja itu Karena satu mie itu cita-cita. sebetulnya bentuknya ya. Bentuknya. Jadi itu cita-cita saya terus terang. Ya. Cita-cita saya mau mengumpulkan dari Aceh, dari Sabah. Kan kita tahu mie Aceh kita ada di sini. Iya, mie Aceh. Banyak mie Aceh. Apa spesifiknya mie Aceh apa? Banyak di rempah-rempahnya. Jadi banyak sekali. Tapi Anda kata gini ya, mata Anda saya tutupin ya. Iya. Terus saya kasih Anda mie gitu, Anda bisa tebak ini apa? Lumayan bisa. Lumayan saya bisa menebak. Atau dengan baunya Anda bisa? Bisa. Karena masing-masing daerah itu punya ada satu ciri khas sendiri. Mie Jawa itu apa sih sebetulnya? Mie Jawa mie godok. Mie rebus loh. Iya, jadi di mie Jawa itu mie yang kebanyakan mie-nya tuh digodok, digoreng. Gitu. Jadi Nah kalau berbentuk mie kuah. kocok, Mie kocok itu jadi mie itu dikocok-kocok sebenarnya. jadi seperti kayak mie sotomi atau apa gitu. ya, Iya, soto kayak mie. gitu. Itu sausnya soto gitu. Ya. Jadi mereka hanya penyebutan saja karena penyebutan mie itu sebenarnya di lain-lain di daerah. Iya. Jadi kalau kita ke Makassar sebutnya bukan bakmi tapi pangsit mie. Gitu, pangsit mie. Jadi banyak penyebutan. Pangsit mie. Padahal kalau kita pada kan kita pangsitnya. Pangsit. Kalau di sana namanya Pangsit mie. Jadi kalau kita bilang bakmi di sana pangsit mie. Gitu loh. Jadi banyak. Jadi kalau kita beli pangsit mie di sana keluarnya enggak bakmi, bukannya kalau pengertian kita kan pangsit. Iya, pangsit. Tapi kita akan dikasih mie. Oh. Gitu. Itu sama juga penyebutan seperti kayak di Surabaya itu Apa? Pangsit mie juga kadang-kadang. Oh iya. Nah, karena agak dekat ya dengan sana. Jadi
banyak sekali dan itu merupakan satu cita-cita saya Pak kembali Ya, lagi. itu Saya tuh makanya saya mau mengumpulkan dari ujung sana. Begini. Saya mau buat festival sebenarnya. Mie Nusantara. Mie Nusantara. Karena terus terang saja setelah saya ada beberapa kali membuat festival di sini, animo masyarakat ini sangat-sangat besar sekali.